Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewati semuanya. Di kesempatan indah ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti dan sungguh taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian A. Tertulis demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengetahui semua yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Kita tidak bisa lepas dari pengamatan Tuhan, karena mata Tuhan ada di mana-mana. Ia hadir di mana saja. Untuk bertobat, kita harus sungguh berbalik dari dosa. Kalau kita hanya mengatakan, saya minta maaf, atau saya minta ampun, sambil berencana melakukannya lagi, itu berarti bahwa kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita terus melakukan dosa yang sama, itu namanya tidak bertobat. Pertobatan ditunjukkan dengan hidup dalam perubahan dan dalam kebenaran. Jika kita tidak bertobat, tidak akan ada pengampunan. Dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, kita seringkali mendapati diri kita masih berjuang melawan dosa. Memang tidak mudah, tapi hal ini bukanlah juga hal yang terlalu sukar. Asalkan kita sungguh-sungguh berserah dan mematikan segala kedagingan, serta merelakan hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian A ini dinyatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tuhan menyatakan bahwa dalam pertobatan dan tinggal tenang serta percaya, ada kekuatan, ada keselamatan. Banyak orang yang mengaku percaya tapi tidak bertobat. Sebaliknya ada orang yang bertobat tapi tidak percaya kepada Tuhan. Ada yang tenang tapi tidak bertobat dan tidak percaya. Ada yang percaya tapi tidak tenang dan tidak bertobat. Tiga hal ini saudara menjadi faktor yang Tuhan nyatakan sebagai kunci bagi kekuatan dan keselamatannya untuk dimanifestasikan dalam hidup kita, yaitu bertobat, tinggal tenang, dan percaya. Pertobatan adalah keputusan dan langkah kepada perubahan. Orang yang mau bertobat, mengakui dan berkomitmen bahwa dirinya tidak akan sama seperti dulu atau seperti sekarang yang berdosa. Ia akan berubah dan mau untuk berubah. Itulah yang namanya pertobatan. Dan salah satu syarat untuk bertobat adalah pertobatan itu dilakukan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita bertobat di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Fokus dari pertobatan bukan pada kegagalan yang telah terjadi, tapi pada apa yang bisa kita capai di dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan tidak akan terjadi kalau kita mengeraskan hati dan tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Ini menunjukkan bahwa sikap keras hati menjadi penghalang dari pertobatan, sekaligus penghalang untuk kita menerima curahan berkat, pengampunan dan kekuatan, serta keselamatan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, sebelum kita tidur, bertobatlah. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ada pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita selama ini menjauh dari Tuhan,
Kalau perbuatan kita tidak selaras dengan kehendak-Nya, kalau selama ini kita fokus hidup menuruti keinginan kita sendiri, menuruti pikiran sendiri, mari bertobat saudara. Kalau ada di antara kita yang masih setengah hati dan setengah kaki untuk berdiri di dalam pertobatan, mari saat ini sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mau bertobat. Berdiri sepenuhnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi menuruti keinginan hawa nafsu dunia, tapi ikuti keinginan Roh Kudus dalam hidup kita. Tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan. Hiduplah dalam pertobatan dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kami tentang pentingnya bertobat, tinggal tenang dan percaya. Kami mohon kekuatan-Mu ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk terus berubah. Hidup dalam pertobatan yang sungguh. Tidak setengah-setengah dalam mengikuti Tuhan. Tidak berdiri setengah dalam dosa, setengah dalam kebenaran. Tapi sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran-Mu. Hidup dalam kasih karunia-Mu. Hidup menuruti perintah-perintah-Mu. Mampukan kami Roh Kudus, untuk kami hidup benar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kasih karunia-Mu akan memampukan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru yang dari Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan yang sakit, menyempurnakan setiap tubuh yang lemah, yang terganggu, organ-organ yang sedang mengalami kelainan, mengalami gangguan. Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan. Kesembuhan terjadi pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi yang sedang dalam masalah persoalan apapun, pergumulan yang sedang dialami, agar tangan Tuhan memberikan jalan keluar. Pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Doa kami kepadamu, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawat setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu, percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Pakai kami sebagai saksi-saksi-Mu, alat bagi kemuliaan-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus ya Tuhan, menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.